Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nuzam Zambila dari kelas S4C dengan NPM 201912500 Di sini saya akan menerangkan tentang fallacy thinking. Fallacy thinking Fallacy thinking Fallacy thinking atau pemikiran yang salah. Di sini banyak jenis dari pemikiran-pemikiran yang salah. Salah satunya ada argumentum ad populum atau argumen dari orang-orang. Argumentum ad populum is a fallacy that appeals to a group of people's beliefs, tastes, or values. The people appeal to can be a small group or a large group. The argumentum ad populum fallacy states that because a group holds a particular belief, attitude, or value. Also, the ad populum argument often claims that because the group is certain way, the listener accept the group's manner or action, or at least consider it a valid. Oke, di sini contoh dari argumentum ad populum adalah Partai Demokrat mendukung kandidat Fuller sebagai presiden. Karena Anda adalah seorang Demokrat terdaftar, Anda harus mendukung kandidat Fuller itu. Jadi ada argumen-argumen orang-orang di situ. Selanjutnya, appeal to common knowledge atau menarik pengetahuan umum. This fallacy occurs when solid premises are replaced with the fact that a belief is well known. It is sometimes referred to as the every child knows fallacy because it can include statements like even a child know this, or this is so obvious even a child would recognize it. Often the arguer will even appeal to everyone in his or her premises. However, the fact that something is widely accepted as true doesn't establish the truth of a conclusion. Jadi di sini adalah sering kali orang berdebat bahkan akan menarik semua orang di tempatnya. Namun fakta bahwa sesuatu diterima secara luas sebagai kebenaran tidak menetapkan kebenaran suatu kesimpulan. Contohnya itu umur bumi jutaan tahun. Bagaimana saya tahu ini? Karena semua orang tahu itu. Jadi menarik kesimpulan dari semua orang itu. Selanjutnya ada argumentum baculum. In ancient Rome, a rod called a baculum was carried by each leader to symbolize his power. Named after this practice, the argumentum ad baculum fallacy is also known as the argument from the rod, or often it is simply referred to as the argument from fear. The ad baculum argument used threats, punishment, or scare tactics to convince the listener to accept the conclusion of the argument. In short, fear replaces is added to the premises or conclusion in order to psychologically manipulate the intended audience. The ad baculum fallacy is usually takes the following form. Oke, jadi argumentum baculum itu menggunakan taktik ancaman, hukuman, atau menakut-takuti agar pendengar itu yakin dan menerima kesimpulan dari argumen tersebut. Jadi seperti contohnya itu di sini ada Su, jika Anda tidak pergi dengan saya, ingatlah bahwa saya tahu di mana keluarga Anda tinggal. Jadi di sini ada berupa taktik sebuah ancaman yang serius atau bahaya dapat terjadi ke keluarganya si Su. Selanjutnya ada argumentum ad verecundiam. Argumentum ad verecundiam is often translated from the Latin argument from authority atau argumen dari otoritas. This fallacy relies on a false authority figure as support for a particular claim. A false authority is one who has little or no expertise in the particular context in which he or she is being used. Jadi di sini adalah kekeliruan ini bertumpu itu pada figur otoritas palsu yang memiliki sedikit atau tidak memiliki keahlian dalam konteks tertentu. Contohnya,
Menurut nenek saya, UC Berkeley bukanlah sebagai universitas yang dihormati. Jadi Anda harus mempertimbangkan kembali untuk hadir di musim gugur. Itu seperti itu. Selanjutnya ada argumentum ad hominem atau argumen untuk melawan orang itu. The abusive form of this fallacy occurs when name calling, slander or insult directed at a particular person are injected into an argument. These are often used in order to manipulate the listener or audience. Jadi di sini itu bentuk penyalahgunaan itu terjadi ketika penyebutan nama, fitnah atau penghinaan yang ditujukan kepada orang tertentu. Nah, di sini sering memanipulasi pendengar atau audiensnya dengan serangan pribadi. Namun kadang premis yang bagus ditambah. Contohnya, calon Greenstein adalah seorang liberal yang berdarah hati, tidak patriotik. Oleh karena itu, kami tidak dapat mempercayai dia sebagai pemimpin kami. Oke, selanjutnya ada fallacy of the unknowable fact atau kekeliruan yang tidak dapat diketahui. This fallacy uses as evidence a fact, often speculation cannot be verified at the present time. Di sini kekeliruan itu sebagai salah satu premisnya sebuah klaim yang tidak dapat diketahui. Kekeliruan ini menggunakan sebagai bukti sebuah fakta, tapi seringkali faktanya itu tidak dapat diverifikasi saat ini. Contohnya, ayah ke anak perempuan, jika Anda tidak kuliah, maka Anda tidak akan pernah sukses. Selanjutnya ada fallacy of definition atau kesalahan dari definisi. There are many different types of the fallacy of definition. Here the type we will discuss occurs when one purports to define a term. However, instead of correctly defining the term, they describe it in a way which serves their purposes, or on occasion, the term will be defined in a way intended to manipulate the listener or audience. Jadi yang kita bahas kali ini adalah ketika seseorang mau mendefinisikan tentang sesuatu, apakah ini sesuai dengan tujuan dia definisinya atau ingin memanipulasi pendengar atau audiensnya. Contohnya di sini adalah demokrasi is defined as getting off your ass and getting involved. Demokrasi dapat diartikan sebagai melepaskan diri Anda, gitu. Selanjutnya ada inflation atau inflasi. The fallacy of inflation occurs when one inflates the importance of the issue they are discussing, either for personal reason or of the rhetorical manipulation. Not to be confused with hyperbole, it is often encountered when one states dogmatically that the topic under discussion is without qualification more significant than any other topic being discussed. Jadi inflasi itu adalah ketika kesalahan seseorang membesar-besarkan pentingnya masalah yang mereka diskusikan, biasanya baik untuk alasan pribadi atau untuk memanipulasi retoris. Di sini sebagai contohnya itu adalah the reason we should be talking about global warming is because it is the greatest threat to humankind in history. Alasan kita harus berbicara tentang pemanasan global adalah karena ini adalah ancaman terbesar bagi umat manusia dalam sejarah. Selanjutnya ada fallacy of composition atau kekeliruan dari komposisi. This fallacy is the opposite of the fallacy of division. It's sometimes referred to as the part two fallacy. The fallacy of composition involves as assumption that the characteristic of the parts are identical to the characteristic of the whole. In other words, the whole is assumed to be composed of identical parts. Jadi, ini adalah bagian keseluruhan kesalahan komposisi melibatkan asumsi bahwa ciri-ciri atau bagian-bagian itu identik dengan ciri-ciri kesalahan dari keseluruhannya itu. Contohnya di sini, the woman who reared me as Asian, all Asian must be terrible drivers. Oke, yang terakhir, fallacy of division.
This is also known as the whole-to fallacy. This argument states that because the whole has a certain characteristic, the parts that make up the whole must also have the same characteristic. In other words, the fallacy of division claims the whole is always the same as its parts. The whole referred to might be a specific group of people, an institution, a body of literary work, or just about any ensemble made up of individual components, pieces or parts. Jadi di sini adalah kesalahan yang pembagiannya itu atau mengklaim keseluruhan selalu sama dengan bagian-bagiannya. Contohnya di sini, the Dodgers have an excellent team this year. Therefore, we can safely conclude that every player on the team is outstanding. Dodgers memiliki tim yang luar biasa tahun ini. Oleh karena itu, kami dapat dengan aman menyimpulkan bahwa setiap pemain di tim luar biasa. Padahal tidak seluruhnya pemain di tim itu luar biasa. Cukup sampai di sini saja penerangan dari saya atau materi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.